Halo teman-teman, nah ini ada yang nanya lagi ya dari toko sembako, apakah sudah diawasi oleh OJK, Pak D? Oke, buat teman-teman, di sini kami itu adalah developer. Developer ini adalah pedagang rumah, bukan tempat penyimpanan uang yang bisa diambil. Jadi, yang namanya developer itu berdagang rumah. Nah, bedanya ada sistem yang membedakan di akad muamalah atau cara jual belinya. Ada yang bisa langsung ya, ada juga yang pemesanan, dan itu memang ada akad murabahah ya. Ada akad murabahah. Jadi memang kalau mau transaksi itu ada akadnya. Jadi ini akadnya apa, Bapak? Ya. Jadi kalau Bapak harus kami diawasi OJK, kami bukan tempat penyimpanan dana yang menyimpan gitu kan. Tapi kami di sini harus beli lahan, harus ngurus perizinan, harus ngurus pembangunan. Jadi yang namanya developer tidak perlu diawasi OJK, beda dengan lembaga keuangan. Contoh kalau misalkan ada suatu lembaga itu tempat penyimpanan uang, nanti ada bagi hasil dan lain-lain, mungkin itu perlu diawasi oleh OJK ya Bapak ya. Nah teman-teman, jadi gini, buat teman-teman, apa sih alasan teman-teman ya, atau enggak ini bapak-bapak nih, apa sih alasan bapak-bapak sampai sekarang bapak belum memutuskan untuk mau ngambil rumah? Kenapa alasannya? Apakah karena harus diawasi OJK, atau misalkan ada nggak sih bapak-bapak misalkan tuh, oh saya nanya dulu ke istri gitu ya? Ada nggak teman-teman atau di sini yang alasannya itu harus nanya dulu ke istri? Kira-kira kenapa ya harus nanya dulu ke istri? Mungkin nih kalau misalkan istri itu kenapa harus ditanya, biasanya itu karena istri itu tahu keuangan bapak-bapak sekalian, penghasilan bapak-bapak sekalian. Jadi cukup nggak nih harus nyicil ke Koprumnas, harus langsung beli rumah di Koprumnas, ya kan? Nah, sedangkan keuangannya itu biasanya si istri nggak mau diganggu tuh. Uang apa? Uang kebutuhannya, uang jatahnya. Ada jatah skincare, ada jatah pedicure, ya, ada jatah yang paling penting itu nggak repot-repot, itu jatah bulanan dapur, itu jangan sampai kurang sama jatah anak paling itu ya. Nah cuman nih bapak ibu sekalian atau bapak-bapak sekalian ya, atau ibu-ibunya nih ya, ibu-ibunya deh gitu, ibu-ibunya kalau misalkan ibu mau sebagai istri yang solehah ya kan, apapun yang suami ambil, ibu cukup doakan, ibu cukup bersyukur, alhamdulillah bahwa suami saya atau suami gue gitu kan, ini mau ngambil rumah. Rumah ini suatu kebutuhan untuk dalam kehidupan keluarga. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengambil keputusan pada saat ini, mungkin di kemudian hari akan terasa berat. Tapi kalau misalkan ibu sudah mau ikat pinggang, ya udah Pak, yang biasa makan daging ya, misalkan setiap hari nih kayak Pade, jadi ganti makan tahu tempe dulu, telur dulu gitu ya. Nah, ya sayuran dulu gitu. Jangan makan di luar. Nih kalau Pade seringnya banyak kan makan di luar, makanya duitnya habis mulu. Nah, jadi teman-teman ya, untuk ibu-ibu tercinta ya, ibu-ibu yang solehah gitu kan, biar ibu tinggal doain aja gitu. Oke, Pak, nggak apa-apa buat ngambil rumah gitu kan ya. Ya udah, semoga ini jalan terbaik, ketemu sama Pade. Ya bismillah, ambil akad angsuran rumahnya. Mau angsurannya 1.800.000, mau angsurannya 1 juta setiap bulan, atau sanggupnya 800.000 setiap bulan, gak masalah. Tapi harus datang dulu ke kantornya ya. Kita kantor buka tiap hari kecuali Jumat libur. Kalau mau datang Sabtu Minggu boleh, jam 1 siang juga boleh, silahkan. Syaratnya cuma pakai KTP aja. Semoga nih bapak-bapak yang belum ambil keputusan banyak khawatirnya atau nanya ke istri dulu. Semoga ibu juga tercerahkan ya kan, biar bisa punya rumah dengan syarat yang mudah. Pade tunggu di kantor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pade Properti.